mahasiswa PPG Angkatan 3 Universitas Bengkulu. Maksud kedatangan saya di sini yaitu untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Sebelum kita memulai wawancara, bisakah Ibu memperkenalkan diri dulu? Lebih baik, saya Siti Satriani, saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 20 Komodo, dan alhamdulillah dapat tugas tambahan yaitu sebagai wakil kurikulum di SMP Negeri 20. Dan Ibu Rina ini adalah satu guru di SMP saya. Dan apa kabar Bu Rina? Alhamdulillah baik, Bu. Ya Bu, boleh Bu, dengan senang hati apa nih yang bisa saya bantu? Bebas. Langsung kita mulai aja Ibu ya wawancaranya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, apa penyebab rendahnya kemampuan belajar pada peserta didik? Kalau menurut saya, penyebab rendahnya kemampuan belajar pada peserta didik boleh terjadi karena ada dua faktor ya Bu ya. Bisa faktor internal dan bisa faktor eksternal. Nah, faktor internal itu bisa dari psikologinya atau kesehatannya, dari diri sendiri dia itu. Nah, internal itu. Nah, kalau faktor eksternal bisa dari keluarga, mungkin keluarganya ada masalah di keluarga, kemudian dari masyarakat bisa juga, atau dari sekolah itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca? Nah, kalau menurut saya rendahnya kemampuan peserta didik dalam membaca itu dia belum ada minat dan keinginan untuk membaca, karena rata-rata jika minat dalam membaca itu tinggi, maka pastilah kemampuan peserta didik dalam membaca, khususnya teks ulasan ya Bu ya, akan baik. Nah, jadi mereka itu belum ada minat, belum ada ketertarikan untuk membaca dalam hal membaca. Karena belum ada minat itu Iya. Terima kasih Bu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, selama belajar ya dengan Ibu, itu ada tidak siswa yang terlambat mengumpulkan tugas? Tentu ada ya Bu ya, tidak mungkin semua itu disiplin dalam hal ini mengumpulkan tugas. Nah, itu adalah salah satu faktor ketika kita memberi tugas ada aja tidak disiplin. Faktor membuat dia tidak disiplin itu bisa jadi dari kita sendiri, bisa juga Bu, mereka mungkin belum paham betul maksudnya cara mengerjakan tugas itu kita belum menyampaikan secara jelas, secara utuh. Bisa jadi dia malu bertanya juga bagaimana cara menyelesaikan PR tersebut. Nah, dalam hal ini untuk dia supaya ini kita harus memang ada komunikasi yang baik. Kemudian pertanyaan yang keempat, di sekolah kita itu kan sudah ada sebagian mata pelajaran itu kan sudah menggunakan teknologi. Salah satunya kan HP ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran. Nah, ketika dalam pembelajaran itu ada tidak ketika Ibu mengajar tuh ketika menggunakan HP ketika dalam pembelajaran, tapi siswa tersebut mungkin salah menggunakannya, taruhnya untuk membuka materi-materi, tetapi dia membuka situs-situs lain. Baik, kebetulan kemarin saya juga ambil bagian ini Bu di penggerak. Salah satu hal yang membuat minat dan motivasi anak belajar itu saya menggunakan media seperti pembelajaran lewat video, media pembelajaran, dan anak diminta membawa HP. Dan kita tahu bahwasanya di SMP Negeri 20 kan dengan tidak boleh setiap hari membawa HP ya Bu ya, namun jika ada waktu tertentu guru tersebut bisa membantu media lewat HP, maka kita izinkan. Melalui media teknologi ini sebenarnya banyak terbantu sih Bu. Ya, kita mengajar dengan pembelajaran yang menggunakan video kah. Kalau kita alhamdulillah kemarin sudah menggunakan Google Form ya. Nah, dengan anak tersebut tidak semua yang memang kita bisa kita dampingi dengan anak berapa di kelas. Kadang dia membuka yang lain ketika kita harus menonton video pembelajaran. Nah, contohnya saya mengajar bahasa Inggris nih, misalkan lihat video presenter atau text procedure dan sebagainya. Ada kalanya di waktu-waktu tertentu dia membuka entah itu Instagramnya kah, Facebooknya gitu.
Nah itu sebenarnya tantangan buat kita Bu. Bagaimana kita mendesain pembelajaran itu bahwasanya anak-anak tuh harus paham betul kita kalau sedang belajar ya belajar. Nah alhamdulillah kita ketika di dalam pembelajaran, misalkan di suatu hari anak diminta membawa HP, ketika istirahat kan kita tinggalkan ya Bu ya, biar itu meminimalisir supaya anak tidak menggunakan HP mereka itu di luar maksudnya tidak untuk bermain-main dunia maya lainnya, hanya khusus untuk pembelajaran. Jadi kita harus lebih waspada lagi. Iya, lebih waspada lagi dan harus bekerja sama. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, terkadang ketika kita berdiskusi itu kan ada siswa yang aktif, ada yang siswa tidak aktif. Nah kira-kira yang mempengaruhi siswa itu tidak aktif itu seperti apa ya? Apa penyebabnya? Ya baik, Dalam diskusi. dalam diskusi ya betul. Terkadang malah ada yang dia ujian bagus ya Bu ya, Iya. tapi ketika diskusi dia tidak ini. Nah ada yang anak seperti itu karena merasa tugas ini dia mampu ngerjakan sendiri Bu. Kalau tanpa diskusi kelompok dia hanya diam saja. Nah dia tidak aktif. Nah bisa jadi kita mendesain pembelajaran diskusinya kurang menarik, bisa jadi temanya kurang menarik, atau kita untuk meminta anak untuk mengungkapkan pendapat itu kan ada trik-trik Bu. Jadi bisa terjadi itu dari kita sendiri, anak itu tidak tertarik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya seperti itu. Atau bisa kita siapa yang bisa yang aktif dan sebagainya, kita kasih reward dan sebagainya bisa jadi. Atau anak tersebut memang udah merasa ya saya paham untuk apa saya bekerja kelompok gitu, dan nyatanya kadang tuh yang mereka kadang diam di kelompok tapi ketika ulangan mampu ada bagus gitu ya Bu ya. Jadi itu memang harus dipraktek, tidak hanya sekali dalam diskusi ini, berulang-ulang kali sehingga anak itu mempunyai mampu untuk mengungkapkan pendapat itu, berpikir tingkat tinggi istilah zaman sekarang itu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, Bu, sesuai dengan pengamatan Ibu ya, selama mengajar di SMP 20 ini, ada tidak pendidik kurang dekat dengan peserta didik, itu apa penyebabnya? Iya baik, ada juga kadang terlalu banyak ini aktivitas lain Bu, misalkan menyiapkan administrasi saja itu udah luar biasa sekarang ya. Jadi kadang interaksi dengan anak itu membuat kita tuh tidak fresh otak kita tuh bahwasanya anak ini adalah kita mampu harus menjadi penuntun ya, bukan penuntut menurut Ki Hajar Dewantara. Nah sebaiknya anak itu kita jadikan mereka itu memang nyaman dan curhat, mampu menyelesaikan masalah. Ketika dia ada masalah itu dia terbuka saja untuk bercerita. Nah susah itu ada kalanya kita memang mengkotak-kotak anak Bu, itu hati-hati benar Bu. Misalkan yang si A si B itu mampu kita dekat seperti berteman lah istilah kata ya, tapi di dalam garis bawah lah, tidak menjadi benar-benar berteman, namun ada juga jarak bahwasanya kita seorang mendampingi dia, menentukan minat dan bakatnya seperti itu. Nah faktornya kadang tuh dari anak sendiri bisa jadi mereka tidak nyaman, merasa ada jarak tembok dengan kita, takut mengatakan sesuatu, takut bercerita seperti itu ya. Nah dan juga ada faktor dari kita sih, kita entah ya karena itu tadi pikiran banyak ya, mau menyelesaikan tugas ini tugas itu, memeriksa PR dan sebagainya, belum tuntutan dari atasan kan begitu, jadinya merasa tuh waktu itu tidak banyak, hanya bertemu di kelas, dan di kelas itu kan kita sudah punya tujuan pembelajaran nih yang ini harus disampaikan di kelas, jadi waktu-waktu itu tuh terkat seperti itu, terlalu fokus iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, ini siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, ini kira faktor apa yang mempengaruhinya? Oh iya, kurang aktif. Iya, kurang aktifnya. Iya, kita nggak mesti dalam satu kelas tuh aktif semua gitu ya. Kalau dapat anak seperti itu ya sangat luar biasa ya ngajarnya. Senang sekali kita. Bisa jadi dia
itu tadi Bu, kurang minat dalam pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian metodologi pembelajaran kita kurang tepat gitu ya. Itulah kenapa kita harus memang benar-benar di awal pembelajaran, apalagi sekarang Ibu, kita harus melakukan refleksi pembelajaran loh di awal. Refleksi pembelajaran itu kita lakukan supaya anak-anak ini bisa mengutarakan pembelajaran apa yang belum dia sukai semester 1, kemudian pembelajaran apa yang harus bisa dikembangkan sekarang proses pembelajarannya. Nah, itu penting nantinya. Kemudian di awal tahun ajaran nanti hendaknya kita melakukan analisis diagnosis, di mana kita bisa menentukan minat maksudnya menentukan gaya belajar anak. Misalkan dia auditory kah gitu ya, kemudian visual kah gitu kan, audio visual kah. Nah, dari sana nanti kita bisa tuh menarik atau menumbuh kembangkan motivasi belajar peserta didik tersebut. Terima kasih Bu ya. Berarti masalah yang telah saya identifikasi, berarti ini bukan permasalahan bukan dari siswa aja Bu, berarti Iya. dari siswa, kemudian dari orang guru lain juga bisa, ataupun dari lingkungan. Sekolah, keluarga. Terima kasih Bu ya atas wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.